dan juga kita sekalian ngetes raginya ini aktif apa enggak, kita akan belum dulu susu, ragi, gula, aduk rata lalu ini ditutup. Nah, nanti kan raginya dia akan larut, jadi dengan kita ngaduk pakai tangan pastinya lebih mudah tercampur sama terigunya. Oh ya, kalian pastikan juga kalau misalnya penyimpanan ragi itu kalau bisa benar-benar di kedap udara ya, jangan yang sering terekspos udara, nanti takutnya udah nggak kuat lagi, udah nggak aktif lagi. Jadi kalau yang jarang baking lebih baik belinya yang sasetan kecil-kecil aja. Di wadah terpisah kita akan campur tepung terigu protein tinggi sama garamnya, lalu diaduk rata. Tuh, kalau udah didiamkan 5-10 menit kurang lebih raginya jadi kayak gini. Ini kita aduk rata dan kita akan masukkan pelan-pelan ke bahan keringnya tadi. Pakai bantuan spatula atau pakai sumpit kayak gini, ini kita akan aduk ya supaya tangan kita nggak terlalu messy tujuannya. Kalau sudah lumayan tercampur kayak gini, ini sekarang kita pindahkan ke alas kerjanya atau ketalenan yang besar kayak gini, dan kita akan ulenin ya sampai merata. Nah, kalau udah menyatu ini kita tinggal dorong-dorong aja maju mundur kayak gini ya. Dan tenang aja, kita ini nggak usah ulenin kayak sampai pegel kayak kalau bikin roti gitu ya. Yang penting sampai dia semuanya benar-benar menyatu, kurang lebih 5 menit juga cukup. Tuh, dia udah mulai mulus kayak gini, ini udah cukup ya. Dan kita akan proofing, taruh aja di dalam wadah yang udah diolesi minyak biar nggak lengket. Terus kita tutup dan kita akan proofing selama kurang lebih 1 jam. Kenapa ini kita diaminnya agak lama? Karena kan tadi kita ini uleninnya nggak sampai benar-benar kalis elastis. Nah, dengan didiamkan ini juga dia ngebantu untuk ngebentuk glutennya lebih kuat dan juga rasanya tuh lebih terdevelop. Jadi kayak terigunya tuh terfermentasi ya. Tuh, dia udah gede, ini udah lebih dari 2 kali lipat. Sekarang yang kita perlukan adalah area kerja yang cukup luas. Jadi kalau talenan kalian gak ada yang besar, kalian bisa langsung mengerjakannya di atas meja aja ya. Pastikan dilap bersih dulu. Dan kita akan taburin sama sedikit tepung terigu ini supaya mencegah lengket, karena kita akan pipihkan adonan ini sampai benar-benar tipis. Ini pipihkannya biasa aja, tapi pastikan kita pipihkannya merata ya supaya nanti lebih mudah untuk dibentuk. Dan untuk mipihinnya sampai seberapa untuk adonan yang sebanyak ini kita akan pipihkan sebesar talenan aku ini kurang lebih 45 x 55 ya, atau bisa juga 40 x 60 cm. Lalu kalau misalnya ada bagian yang kurang rata, ini kita bisa ambil aja dari tengah, terus kita akan kesampingkan ke area yang emang kurang ya. Terus kalau ada yang bolong juga ini bisa ditambal, nggak masalah. Dan perlu diingat karena ini adalah adonan roti, dia tuh kan kenyal ya, membal. Jadi ketika kalian lebarkan, terus diangkat dikit ini, dia pastinya akan kembali lagi ke bentuk semula. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai adonan kalian bandel banget gitu ya, itu tinggal di resting aja di dalam keadaan tertutup, kurang lebih diamin aja 3 menit gitu. Terus nanti pasti udah relax, lebih mudah dipipihkan lagi. Begitupun selanjutnya. Lalu udah kayak gini, kita akan oles pakai butter yang udah room temperature ya, supaya apa? Supaya mudah diolesnya. Jadi tahap ini yang sebenarnya menjadikan shortcut untuk kita bikin adonan croissant kalau dibandingkan kita bikin adonan yang ideal untuk croissant ya. Karena di sini kita adonannya dipipihin dulu dan juga pakai butternya room temperature. Jadi kita tipenya di spread gitu. Kalau kalian mau bikin croissant itu biasanya adonannya tuh masih tebal, butternya juga tebal. Kita akan pipihkan pelan-pelan dalam keadaan si butternya itu masih dingin ya, masih pliable gitu. Supaya adonan roti atau adonan croissantnya sama butternya tuh nggak nyatu ketika kita pipihin. Lalu kita akan ratakan butternya. Kalian bisa lihat butternya ini beneran kelihatan ada butter, jangan cuma dioles-oles. Jadi dari resep yang udah aku tulis di bawah, kalian masukin semua butternya ya. Kalau udah ini kita tinggal bagi 4 dan juga kita akan susun semuanya merata. Terus kalau udah, ini kan kita masih ada butter di atasnya, ini kita akan lipat lagi 3 kali ya, kayak gini ya. Udah, lalu kita akan masukkan ke dalam freezer. Lalu kita akan bekukan, ini kurang lebih total waktunya tuh sekitar 45-60 menit ya. Kita nggak mau sampai beku banget soalnya. Jangan lupa nanti tengah-tengah lagi ngebekuin, kita balik ya supaya bekunya ini lebih merata. Nah, jadi total yang tadi kita bikin itu kan layernya cuma 12. Jadi mungkin kalau kalian tanya apakah adonan ini bisa dipanggang as in croissant, sebenarnya bisa, tapi nggak akan ideal ya. Pertama karena kita nggak mungkin mendapatkan layer yang setipis croissant. Jadinya nanti pasti tengahnya tuh agak apa ya, chewy gitu, nggak bisa ngembang ngepuff gitu bagus, nggak bisa.
Tapi kalau misal kalian mungkin mau cuman sekedar jadi roti yang rasanya enak, ini kalian mau panggang juga enak. Tapi hari ini kan fokusnya kita akan bikin adonan untuk croffle. Nah, ini aku udah bekuin kurang lebih sekitar 45-50 menit. Kalian bisa lihat, ini tuh kalau misalnya dipencet tuh dia masih bisa kita pencet ya, bukan yang sampai frozen banget gitu. Setelah ini baru akan kita pipihkan. Jadi kenapa sih kita nggak pipihkan aja tadi pada saat sebelum dimasukin freezer gitu? Itu karena kita mencegah supaya adonan sama butternya tuh nggak nyatu, jadinya tetap ada layer-layer. That's why kita harus masukin dulu ke freezer, dan juga nggak boleh sampai beku banget, karena kalau misal beku banget, kalian bayangkan kalau butter beku, yang namanya di press, itu kan dia bakalan jadi pecah-pecah, jadi nggak merata gitu ya, bikin si layernya. Kalau udah, kita akan pipihinnya dengan cara ini ditekan pelan-pelan kayak gini ya. Pertama memanjang dulu. Kenapa nggak langsung kayak digiling-giling gitu? Kita mencegah supaya si butter sama adonannya itu tetap terpisah. Kita balik lagi ke konsep awal. Terus kalau udah juga ini arah sebaliknya, kita akan pipihkan juga. Pelan-pelan aja ya. Nah, jadi kita akan pipihinnya tuh dia nanti ngebentuk kayak jajar genjang yang panjang, tapi ujung-ujungnya tuh dia mirip kayak gini, supaya nanti efisien, jadi nggak ada yang kebuang gitu, tujuannya sih itu. Kurang lebih ini udah sekitar setengah sentimeter tebelnya, itu udah cukup. Kita akan bagi 10 ya. Caranya gimana supaya sama, masing-masing sisi ini kan panjangnya sama, kita akan bagi 5. Boleh pakai penggaris, boleh pakai apa ya, bebas. Terus kalau udah tinggal kita potong-potong aja sesuai sama tanda yang udah kita bikin tadi. Untuk melipatnya, kalau bisa ini dikerjain sekaligus ya, supaya krosongnya nggak ngembang duluan. Ini ngebentuknya kita akan belah bagian paling bawahnya, lalu ditarik sedikit, dan kita akan gulung seperti ini. Kayak gini, kalau misalnya kalian mau langsung bikin, ini harus di proofing dulu sebentar, sekitar 15-20 menit supaya mengembang ya, supaya krosongnya fluffy. Cuman kalau misalnya kalian mau buat nyetok dalam keadaan belum mengembang kayak gini, kita tinggal masukin aja ke dalam freezer. Pastikan di wadah tertutup ya, supaya nggak bau dan juga nggak kering. Jadi nanti kalau udah dalam keadaan beku, kalian mau pakai tinggal dikeluarin aja, di towing sampai nggak beku, nanti dia bakalan mengembang. Jadi sama ya konsepnya kayak mau panggang roti gitu. Kalau udah mengembang kayak gini ya, sebelum kita panggang, ini aku mau lumurin dulu sama gula ya. Dioles dulu sama air, ini kalau adonannya agak kering nggak apa-apa, biar gulanya nempel. Untuk waffle makernya, karena aku nggak pakai yang elektrik, ini yang pakai yang di atas kompor, kita harus panasin dulu ya kedua belah sisi supaya nanti matangnya lebih merata. Lalu kita masukin si croffle-nya ini, tutup sambil kita masak. Ini aku goyang-goyangin supaya apinya merata dan juga nanti warnanya juga merata. Kalau udah kecoklatan kayak gini, croffle-nya ini siap untuk disajikan. Jangan lupa makannya dalam keadaan panas. Tuh, ini teksturnya juga garing di luar. Dan juga dalamnya ini lembut ya, jadinya nggak bantet ya kalau kalian pakai puff pastry. Tuh. Untuk penyajiannya sendiri kalian bisa pakai topping apapun, baik manis ataupun asin, atau simply cuma dikasih butter kayak gini, atau mau dikasih madu juga bisa.